Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini bersama-sama dengan seluruh jemaat di wilayah Badung Utara. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita menaikkan pujian dari Kidung Pemuji nomor 18, bait yang pertama dan yang ketiga, Margi Ngeluwihang Ide. Berkenan hadir dalam persekutuan kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara-saudara sekalian. Jemaat, saya persilakan duduk. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan masih mengizinkan kita beribadah di keluarga kita masing-masing, di mana hari ini pelayanan ibadah dilayani oleh tim ministry wilayah Badung Utara. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita responi dengan pujian, ku ingin berperangai. Yesus
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai Allah yang begitu mengasihi kita. Kita boleh ada sampai saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Namun bila kita merenung akan dosa kita, Tuhan memberikan kesempatan kali ini untuk kita mengaku segala dosa kita di hadapannya. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena penyertaan-Mu yang begitu melimpah bagi kami sekalian. Terima kasih atas kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini. Terima kasih pula karena Engkau telah melayakkan kami agar kami layak di hadapan-Mu, meski kami banyak melakukan dosa. Kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu. Kami sadar kami masih sering menyimpang dari kebenaran-Mu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Semuanya karena kami adalah manusia yang berdosa. Sekarang kami sadar Tuhan, kami mau mengaku segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Maka dari itu Tuhan, kami mohon agar Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun, Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Bimbinglah kami Tuhan agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berdoa, dan memohon. Amin. Bila aku renung dosaku, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita Mazmur pasal 32 ayat pertama sampai yang kedua akan menuntun kita dalam berita anugerah kita pada saat ini. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2, demikianlah firman Tuhan. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu.
Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Pengampunan dosa diberikan atas belas kasihan-Nya saja. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri, menyambutnya, menaruh tangan di dada, dan mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menaikkan pujian, Ku hidup bagimu. Sidang jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu mari kita memohon tuntunan yang daripada Tuhan. Kita berdoa. Dalam segala kuasa dan kasih-Mu Tuhan, kami menyatakan satu pengakuan bahwa Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Dengan segala kemurahan dan kebaikan-Mu, Engkau mau menunjukkan kepada kami sebagai umat kesayangan-Mu, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dalam persekutuan pagi hari yang indah ini, kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga akan bersama-sama mendasarinya dengan sabda Tuhan.
Dan biarlah Allah Roh Kudus yang akan mengajar dan memberikan kami hikmat, sehingga firman-Mu sungguh menjadi pelita yang terang dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang hidup akan sungguh mengokohkan iman percaya kami. Firman-Mu yang hidup yang akan senantiasa menjadi penuntun kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, sebab kepadamu lah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan sesuai dengan puji dan janji hari ini terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Kitab Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, setiap orang yang ingin berbuat baik mestinya harus dengan ketulusan hati. Jika tidak, maka itu akan menjadi beban dalam hidupnya, bahkan orang terpaksa melakukan kebaikan-kebaikan yang berguna bagi orang lain. Realitas yang seperti itulah yang ingin diperlihatkan oleh Rasul Paulus ketika ia mengirim surat-surat pastoral kepada jemaat di Roma, di mana saat itu ia sedang berada di Korintus. Nampaknya ada begitu banyak ajakan-ajakan yang mulia, ajakan-ajakan sikap hidup yang terhormat yang hendaknya ingin Rasul Paulus agar jemaat di Roma melakukannya. Salah satu sebagaimana yang telah kita baca bersama-sama dan dengarkan. Hendaklah kamu berbuat baik bagi semua orang. Hendaklah kamu melakukan perdamaian bagi semua orang. Janganlah melakukan pembalasan. Jika seterumu lapar, jika seterumu haus, berilah ia minum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nampaknya mengapa Rasul Paulus menyampaikan ajakan-ajakan yang demikian? Di satu sisi ada dinamika kehidupan yang dialami oleh jemaat di Roma, yaitu mereka dari orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi. Nampaknya mereka belum sepenuhnya untuk dapat saling menerima, untuk dapat saling memahami satu dengan yang lain. Rasul Paulus menginginkan supaya mereka mampu menempatkan bagaimana hidup di dalam kasih yang seharusnya mereka bangun tidak didasarkan dengan kepura-puraan. Bahkan juga ditegaskan
pada ayat 21, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Melakukan kebaikan merupakan panggilan setiap manusia. Mengapa melakukan kebaikan? Sebab kita juga hidup dari kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, bagaimana kita bisa hidup? Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini, apa yang menjadi refleksi dan aksi selanjutnya yang dikehendaki oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang saat itu akan mengarah bahwa betapa sulitnya mereka untuk menjaga keutuhan sebuah kesatuan. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari teks yang baru saja kita baca dan dengarkan. Yang pertama adalah setiap orang tidak boleh berhenti berbuat baik meski ada halangan atau rintangan. Rasul Paulus begitu besar kerinduannya untuk datang ke jemaat di Roma. Tetapi karena masih ada banyak tugas dan pelayanan yang harus dia lakukan bagi Yerusalem dan juga dia sedang berada di Korintus, tetapi tidak membuatnya surut memberikan motivasi, semangat, dorongan kepada jemaat di Roma, bahwa mereka rindu untuk bertemu, bahwa mereka rindu untuk senantiasa bagaimana membangun hidup di dalam kasih Tuhan. Bagaimana kita memaknai tidak boleh berhenti berbuat baik meskipun ada rintangan atau halangan? Secara sederhana mari kita lihat situasi dan kondisi dalam masa pandemi ini. Tentunya juga mengajak kepada kita tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat hal-hal yang positif bagi orang lain. Meskipun masa pandemi ini semua orang mengalami dampaknya. Baik itu kita pribadi, keluarga, kehilangan pekerjaan, bisnis kita menurun, bahkan juga dampak-dampak yang lain. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah situasi orang yang sedang membutuhkan kekuatan, pengharapan, ada banyak juga kisah-kisah inspiratif yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan juga di sekitarnya. Salah satu contohnya kisah inspiratif itu misalnya ketika ada seorang anak rela memberikan tabungannya kepada salah satu pihak kesehatan untuk dapat membeli pakaian bagi para medis. Sekalipun jumlah tabungannya itu tidaklah seberapa, tetapi ia mau menjadi bagian untuk bersama-sama berjuang melawan virus corona ini. Di sisi yang lain ada banyak juga orang melakukan aksi-aksi kebaikan. Gereja yang menyalurkan sembako untuk jemaatnya, bahkan juga ada gereja yang setiap seminggu sekali ia membagikan 1.000 bungkus nasi kepada masyarakat, dan itu sampai saat ini tetap dilakukannya di dalam mereka mau menjadi bagian dari orang lain. Kisah yang lain juga kita dapat menemukan pemilik pengusaha FB memberikan bonus $1.000 kepada seluruh karyawannya yang ada di seluruh negara, sejumlah karyawannya 45.000 orang, supaya dapat melanjutkan kehidupan kesejahteraan bersama keluarga dan merawat anak-anak mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentulah kita juga melakukan hal-hal yang demikian walaupun dengan cara kita masing-masing. Bahkan dalam masa pandemi ini, segala kreativitas, inovasi, dukungan bersama itu begitu banyak lahir di tengah keluarga kita masing-masing. Baik itu produksi rumah tangga melalui kue yang kita buat, bahkan mulai dengan usaha-usaha yang lain. Di situ peran kita bisa menjadi pembeli sekaligus juga menjadi penjual. Kalau kita tidak membeli, mungkin kita juga mempromosikan kepada yang lain.
Selalu ada cara untuk bagaimana bahwa kita juga peduli dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, BBC News menunjukkan survei bahwa dalam masa pandemi ini, di seluruh negara termasuk di Indonesia, bahwa rasa empati, rasa solidaritas, rasa menjadi bagian dengan orang lain itu mengalami peningkatan. Itu artinya bahwa setiap orang mau berbagi beban. Setiap orang mau menjadi bagian daripada orang lain. Setiap orang suka untuk berbuat kasih. Setiap orang mau saling tolong menolong sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat introitus kita, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Hal yang kedua yang kita dapat refleksikan dari firman Tuhan ini, bahwa setiap orang harus mendidik hatinya bukan menjadi pribadi yang pendendam, melainkan menjadi pribadi yang pengampun. Mengapa demikian? Pada intinya kitab Roma mau menunjukkan juga kepada jemaat di Roma bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa hidup mereka sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Bahwa hidup mereka sudah dibebaskan. Bahwa hidup mereka itu semua dipenuhi di dalam kasih karunia Tuhan. Yang seharusnya kita semua, bahkan juga orang-orang Roma yang adalah orang-orang berdosa, tetapi di dalam kasih Tuhan kita menjadi dibenarkan. Kasih karunia yang diterima oleh jemaat di Roma itulah yang juga Rasul Paulus ingin supaya mereka mewujud nyatakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa harus mengampuni? Kalau mengampuni itu mudah, pasti tidak ada orang yang mengalami luka hati. Kalau mengampuni itu gampang, pasti tidak ada orang yang mengalami kepahitan bahkan juga trauma. Paulus juga menyadari bahwa melakukan pengampunan itu adalah hal yang sulit. Tetapi ia mau mengajak kepada jemaat di Roma bagaimana mereka harus menempatkan dan membangun kehidupan mereka sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Mengampuni menjadi bagian yang penting. Oleh karena dengan mengampuni kita mematahkan siklus dari balas dendam. Ada banyak sekali kita sudah menyaksikan bahwa sikap balas dendam berujung pasti dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam film kita bisa melihat orang uji nyali di tengah kegelapan, orang uji keberanian. Tetapi di dalam kasih Kristus, kita juga diajak uji ketulusan kita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tidak mudah itulah Paulus terus memberikan semangat kepada jemaat di Roma supaya mereka mau untuk melakukannya di dalam ketulusan. Dalam sederhananya, kehidupan kita sehari-hari mengatakan, ayo kita praktekkan, ayo kita praktekkan, ayo kita praktekkan. Seorang tokoh yang sangat legendaris, dia sempat dipenjara selama 27 tahun. Ketika ia berada di dalam penjara, dia sangat tersiksa. Dihina, dimaki, diludahi, bahkan dikencingi. Bahkan setiap hari dia tidak pernah melewati yang rasa aman. Karena begitu kejamnya seorang sipir di dalam penjara yang memperlakukan dia sangat tidak manusiawi. Ketika dia keluar dari penjara dan juga saat itu ada pemilihan presiden, tokoh itu terpilih menjadi presiden.
pertama di Afrika Selatan. Apa yang dia lakukan? Dia mengutus pengawalnya untuk memanggil sipir itu. Kita bisa bayangkan, pasti sipir itu sudah berpikir bahwa dia akan dihukum, bahwa dia akan diperlakukan setimpal seperti apa yang pernah dilakukan kepada tokoh itu. Tapi ketika dia berjumpa, tokoh itu datang, kemudian merangkulnya dan mengatakan, hal pertama yang saya lakukan ketika saya menjadi presiden adalah bahwa saya mengampunimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan itu juga mengajak kepada kita, bahkan juga kisah-kisah yang tadi menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita berbuat baik sebanyak mungkin orang, bahkan kepada siapa saja. Firman Tuhan juga mengajak kepada kita seperti apa yang dilakukan oleh tokoh tadi. Bahwa dia sanggup melakukan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Dia telah menerima segala bentuk kebencian, tetapi dia membalas dengan cinta kasih. Kita pasti sudah tahu siapa tokoh itu. Nelson Mandela. Jikalau saat ini kita mendapatkan kesempatan yang sama, apa yang akan kita lakukan? Firman Tuhan mengajak kepada kita, marilah kita terus membangun semangat tulus untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Marilah kita terus untuk tidak menahan kebaikan yang dapat kita lakukan. Jangan takut berbuat baik. Karena sesungguhnya Tuhan sungguh luar biasa telah memberikan kita kebaikan demi kebaikannya. Bahkan firman Tuhan juga mengajak kepada kita, janganlah kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah itu dengan kebaikan. Karena disitulah letak sebuah kekuatan bahwa kita memiliki kasih yang tulus. Bahwa disitulah kita mau melatih diri kita untuk sungguh-sungguh mengasihi. Sebagaimana Tuhan tidak pernah memperhitungkan apa yang telah kita perbuat, melainkan Dia mau kita senantiasa berbagi kasih satu dengan yang lain dalam segala ketulusan yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan rasuli kita secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh dengan cinta kasih, yang senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan ini. Kami berterima kasih karena Bapa berkenan atas puji-pujian dan doa-doa kami. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami membawa syafaat kami. Berkenanlah kiranya Bapa akan mendengar apa yang menjadi permohonan kami. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bapa kiranya akan memberkati bangsa dan negara kami. Bukan sebuah kebetulan kami ada di Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Setiap orang yang Tuhan telah pilih di dalam mengambil setiap kebijakan. Biarlah kiranya Bapa akan memakai mereka seturut dengan kehendak Bapa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk Bapak Presiden bersama dengan para menteri. Bapak kiranya akan memberkati mereka, jadikan mereka sebagai alat kemuliaan Bapa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk situasi yang sedang kami hadapi, situasi pandemi virus corona. Kami menyerahkan orang-orang tenaga medis yang mengabdikan diri mereka untuk melayani masyarakat. Biarlah Bapa akan memberkati mereka, menjauhkan mereka dari bahaya virus corona ini. Kami berdoa untuk setiap masyarakat yang terkena dampak dari pandemi ini. Bagi mereka yang kehilangan keluarga, bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, bagi mereka yang kehilangan kasih sayang dari orang-orang terkasih, Bapa kiranya akan senantiasa memberkati mereka. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami membawa Sinode Gereja Kristen Protestan di Bali. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kami. Bapa berkati mereka. Bapa berikan mereka hati yang bersih, hati yang jujur untuk menjadi pemimpin bagi gereja kami. Kami berdoa untuk setiap kadep, kami berdoa untuk setiap ketua yayasan. Berikanlah mereka hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk rencana sidang sinode yang akan dilakukan tanggal 4 sampai 7 Agustus. Bapa berkati setiap persiapan, biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk pelayanan kami di tim ministry Badung Utara. Berkati kami, jemaat-jemaat yang ada di pelayanan tim ministry Badung Utara. Bagi kami yang bergumul masalah ekonomi, bagi kami yang bergumul masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup, masalah kesehatan, tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat melewati semuanya itu dengan pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk melayani di tim ministry Badung Utara. Bapa kiranya akan memberkati mereka. Biarlah mereka semua Bapa pakai dengan luar biasa. Bapa kami yang di surga, inilah menjadi permohonan kami. Berkenanlah kiranya Bapa akan menerima permohonan ini
dan sempurnakanlah dengan doa yang Tuhan telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang boleh menuntun kita dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebelum kantong persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari PKJ 146 bait pertama dan kedua. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur Bapa atas segala hal boleh terjadi dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami dengan kesehatan. Engkau berikan kami napas kehidupan Bapa. Engkau memberkati kami dengan usaha dan pekerjaan, pribadi lepas pribadi. Sebagai rasa syukur kami kepadamu Bapa, kami membawa ungkapan syukur kepadamu berupa uang persembahan ini Bapa. Engkau yang memberkati, Engkau yang menguduskan sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkat-berkat yang masih ada pada kami Bapa, ajar kami untuk mengelola dengan baik dan benar seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, sumber berkat dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Ku
Jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, mari kita terus menabur kebaikan dimanapun kita berada. Hiduplah dalam perdamaian dengan siapapun juga, dan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan sekarangkan arah hati pada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya turun dan bertambah-tambah kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin.